Hai teman-teman, sebelum ibadah, yuk kita siap-siap. Teman-teman, sebelum ibadah kita mandi dulu ya, biar gak ngantuk dan biar segar. Teman-teman, kita sarapan dulu ya, biar selama ibadah gak lapar. Teman-teman, pakai baju yang rapi dan yang nyaman ya. Saat pujian ikut menyanyi ya, dan ikutin gerakannya ya. Sekarang kita duduk yang manis ya, karena mau mendengarkan firman Tuhan. Enjoy ya, dan mengikuti ibadah online. God bless you. Selamat pagi anak-anak, kita beribadah online. Hari ini adalah hari Jumat, tapi kenapa ya kita beribadah? Hari ini hari Jumat yang spesial, karena hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai kebaktian Jumat Agung ini, anak-anak berdiri semua, kita akan buka di dalam doa. Yuk, sikap berdoa, matanya ditutup, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami dapat bersama-sama memperingati hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib, Jumat Agung. Kami bersyukur karena punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Tuhan Yesus yang mau berkorban untuk kami, mau menderita di salib untuk menebus dosa kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang dikuduskan. Kami menyerahkan kebaktian Jumat Agung hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
banget. Iya ya. Hai. Lagi pada ngapain teman-teman? Ini kita semua ini lagi menghibur Hari. Dia lagi sedih banget. Iya Hari, kamu kok nangis? Udah ya, cuk Hari. Udah jangan sedih terus-terusan. Tapi banyak kenalan aku sama si coklat. Dia Dogi pemberani. Dia sering nolongin aku, setia sama aku. Kalau aku belajar bikin PR, dia selalu duduk nemenin aku. Terus kalau aku tidur kelamaan, dia suka bangunin aku. Dia suka main bola bareng aku. Aku tuh sedih sekali. Hari, aku mau kasih tahu nih, ada seseorang yang sayang sama kamu. Dia bahkan mau berkorban untuk kamu. Pengorbanannya itu melebihi si coklat yang kamu sayangi itu loh. Wah, siapa dia? Aku jadi pengen tahu. Tapi kenapa orang tersebut mau berkorban untuk aku? Siapa dia? Siapa ya? Dia bahkan mau mati untuk kamu Hari, dan bahkan untuk kita semua. Kalian mau tahu siapa dia? Aku mau tahu. Shalom anak-anakku, aku ingin memberitahu kepadamu tentang kisah besar yang sangat penting dalam sejarah manusia. Tidak mudah menceritakan ini kepada anak-anakku untuk kalian dengar. Tetapi aku berjanji, kisah ini akan mempunyai akhir sejarah yang paling bahagia. Dimulai dari tentara Roma yang menangkap aku ketika aku berdoa. Salah satu murid yang aku kasihi menyerahkan aku kepada tentara Roma. Dia melakukan itu hanya untuk mendapatkan sedikit uang. Itu sangat menyakiti aku. Mereka menghadapkan aku kepada Gubernur Pontius Pilatus. Orang-orang menuduhku sebagai pengkhianat. Tetapi Pilatus tidak satupun menemukan kesalahan padaku. Tetap saja orang-orang ingin membunuhku. Baru saja mereka meneriaki aku sebagai raja, sekarang mereka menginginkan kematianku. Itu sangat menyakiti hatiku. Lalu para prajurit Roma mulai menyiksaku. Mereka meludahiku. Mereka memukul wajahku. Mereka menendangku. Mereka mencambukku. Para tentara mengejekku dengan memanggilku raja orang Yahudi. Mereka membuat mahkota dari duri dan menancapkannya ke kepalaku. Itu sangat-sangat sakit sekali. Kemudian para penjaga membuat salib yang sangat besar dari kayu. Para tentara menggiringku ke tempat yang bernama Bukit Tengkorak. Aku hampir tidak bisa menarik nafas. Prajurit mencoba untuk memberiku minum yang lebih baik untuk mengurangi rasa sakitku, tetapi aku tidak mau meminumnya. Aku harus menanggung setiap tikaman, setiap sengatan, dan banyak kesakitan lainnya. Ketika mereka membaringkan aku di atas salib, seluruh tubuhku merasa kesakitan, tetapi ada yang lebih menyakitkan, yaitu ketika para prajurit memakukan tangan dan kakiku ke balok-balok kayu itu. Orang-orang terus mengejek aku. Mereka berteriak, "Jika engkau adalah anak Allah, mengapa engkau tidak menyelamatkan dirimu?" Tetapi mereka tidak tahu
Mereka tidak mengerti bahwa Allah menginginkan aku untuk menyelesaikan ini, dan mereka tidak menyadari bahwa betapa aku sangat mengasihi mereka. Setiap air mata dan setiap tetes darah adalah untuk mereka. Lalu langit berubah menjadi gelap. Aku menggantung kepalaku. Aku tidak bisa mengambil napas lagi. Nah, kita sudah tahu sekarang dia itu siapa. Dia itu adalah Yesus. Dia sudah rela disiksa. Dia begitu menderita. Dia bahkan mati disalib untuk kita semua orang yang berdosa. Betul, untuk kita orang berdosa. Aku orang berdosa. Tuhan Yesus sudah mau mati untuk aku. Ya, ternyata kita nggak bisa selamatkan diri sendiri ya. Seharusnya kita yang mati binasa akibat dosa. Ya, Tuhan Yesus begitu baik. Tuhan Yesus mau berkorban dan mati untuk aku orang berdosa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya Yesus juru selamat. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa di dalam surga kalau tidak melalui Yesus. Apakah kalian mau masuk surga ketemu Yesus? Mau ya. Kalau mau, kalian harus mengundang Yesus menjadi juru selamat kalian. Mau tidak? Mau.
Nah, anak-anak, kalian sudah menyaksikan sandiwara boneka, juga film yang mengisahkan pengorbanan Yesus di salib. Dia sudah begitu rela menderita untuk kita semua. Kita orang yang berdosa, yang seharusnya disalib. Tapi Yesus sudah rela mengorbankan dirinya untuk menggantikan kita, sehingga Yesus yang disalib, bukan kita. Nah, anak-anak, kalau kalian mengasihi Yesus, kalian harus terima Yesus di dalam hati. Jadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat yang akan mengubahkan kita semua, membentuk kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bila anak-anak ada yang belum menerima Yesus, Tante undang anak-anak untuk ikuti Tante berdoa. Juga Hari, Febe, dan Esther, kita doa sama-sama ya. Ikuti Tante berdoa, kita minta Yesus untuk masuk di dalam hati kita. Oke? Yuk anak-anak di rumah berdiri semuanya, tangannya dilipat, kita berdoa. Tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur mempunyai Tuhan yang sangat baik, yang mau mati di salib untuk menebus dosa kami. Tuhan Yesus, tolong ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Tolong kuduskan kami agar kami boleh layak menjadi anak Tuhan. Hari ini, saat ini, kami undang Tuhan Yesus masuk dan tinggal di dalam hati kami. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat kami. Mulai saat ini, hidup kami milik Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan. Nah, sekarang Tante yang berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaktian Jumat Agung ini. Kami boleh memperingati penyaliban Yesus, pengorbanan Yesus yang sangat luar biasa untuk kami. Kami menyerahkan hidup kami, anak-anak, dengan orang tua dan semua yang ada di GKP Shalom, agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami boleh layak untuk tinggal bersama Bapa dalam surga yang indah. Kami percaya suatu saat nanti Tuhan yang akan membawa kami pulang ke surga, bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam surga. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Nah, anak-anak, sebelum kita berpisah, kita belajar dulu ayat hafalan ya. Semuanya ikut. Hari, Esther, dan Febo juga ikutan ya. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. kalau tidak melalui aku.
Ini Yesus yang berkata. Jadi kalau tidak melalui Yesus, tidak ada yang sampai kepada Bapa. Mau sekali lagi? Ayo, Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. kalau tidak melalui aku. Nah, anak-anak di rumah, ibadah Jumat Agung sudah selesai. Kita akan berpisah, sampai jumpa lagi. Dadah semuanya.